Baik, saudara pendengar, kami menuju Aula RRI Ambon untuk mengikuti dialog interaktif kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Polda Maluku, dan ada rekan Jo Surui yang akan memandu dialog interaktif hari ini. Silakan rekan Jo. Ya, terima kasih Eka dan pendengar, Anda bersama dengan kami dalam sajian di saat ini, dialog interaktif bersama Polda Maluku yang akan berbicara kurang lebih hingga jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa berinteraksi dengan kami nanti pendengar di nomor telepon 0822 3860 0370. Dalam jumpa kita di saat ini pendengar, topik yang kami hadirkan untuk Anda, implementasi kawasan tertib lalu lintas sebagai upaya mewujudkan Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku yang tertib, teratur, dan nyaman. Seberapakah nyaman dan seberapakah tertib untuk wilayah Kota Ambon? Kita akan bahas lebih dalam nanti bersama dengan 4 narasumber yang sudah ada di sini. Ada Kombes Pol Rahmat Hakim SIK MH, Dirlantas Polda Maluku. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bung. Salam sehat Pak. Sehat selalu. Terima kasih datang di studio ya untuk bagaimana menjelaskan nantinya begitu kepada masyarakat. Kita juga bersama dengan Kadis Perhubungan Provinsi Maluku, ada Bapak Dr. Muhammad Malawat STMT. Pak, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak. Ini akan kita runut lagi nih bagaimana dari Dinas Perhubungan begitu ya. Dan berbicara mengenai transportasi, perlu menelaah bagaimana hingga paling tidak Kota Ambon itu bisa tertib dan aman. Ada pakarnya di sini, pakar transportasi, Profesor Dr. Insinyur Markus Tukan BSEMT. Begitu ya Pak? Iya, gitu. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi pemirsa RRI Ambon di mana saja berada. Siap. Untuk mengubah sesuatu hal, perlu bagaimana mengubah diri itu sendiri. Psikologi manusia. Bagaimana dengan psikologi masyarakat Kota Ambon? Kami juga bersama dengan psikolog di sini, ada Ibu Teopani PT Rampisela SPD SIMED. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Yang paling tercantik di antara kita berempat di sini. Oke, ini berbicara mengenai implementasi kawasan tertib lalu lintas sebagai upaya mewujudkan Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku yang tertib, teratur, dan nyaman. Saya mungkin pertama ke Pak Dirlantas dulu nih, ada penjelasan terkait dengan hal ini, silakan. Terima kasih Bung. Jadi sebenarnya saya berkaca dari melihat indahnya Provinsi Maluku secara umum. Kemudian kami lihat Kota Ambon dengan konturnya yang bagus, ada perkotaan di bukit, ada teluk di bawah dan sebagainya. Ya. Tentunya ini mungkin dulu zaman Belanda sudah ditata demikian bagus. Ketika saya masuk ke sini, saya lihat sebenarnya ada yang bisa dibenahi. Tanpa terlalu resisten masyarakat yang tinggi. Kita coba-coba jadi trigger di satu tempat waktu itu. Sengaja saya jadikan trigger adalah untuk membangunkan baik stakeholder maupun masyarakat. Ya. Kotamu ini indah. Kotamu ini harusnya nyaman bagi kalian. Ya. Itu tergerak dari hati saya. Oke. Terus terang saya baru berdinas di sini kurang lebih ya hampir setahun. Hampir setahun. Saya kerasan. Masuknya di masa pandemi begitu ya? Iya. Oke. Cuaca nyaman, masyarakatnya oke, makannya juga saya kenyang. Jadi akhirnya timbul kecintaan saya. Ya. Ketika kecintaan saya timbul, saya bilang apa yang harus bisa aku perbuat ini untuk Kota Ambon, saya bilang itu. Oke. Sebenarnya ada yang bisa kita buat tertibkan, buat nyaman bagi warganya. Ya itu, akhirnya kita buat seperti itu. Makan nyaman di Kota Ambon, makanannya masuk dan parkir tertib sesuai dengan tempatnya. Nah. Kadis Perhubungan jelaskan dulu nih, untuk mengenai hal ini artinya kan juga butuh koordinasi. Dari Perhubungan sendiri nih bagaimana? Ya baik, kalau koordinasi kami selalu lakukan itu. Mulai dari awal ini sudah diingatkan oleh Bapak Gubernur sebenarnya. Tolong diperhatikan parkir di belakang Soya tuh. Saya kalau ada tamu saya tidak enak, begitu ucap beliau. Lalu tolong dikoordinasi. Saya langsung ambil langkah koordinasi. Yeah. Koordinasi dengan Kadis Kota untuk
penertiban belakang Soya, kemudian ke yang lain. Memang betul, kalau kita lihat jalan-jalan besar ini, sebenarnya kalau kita tata dengan baik pasti indah ya, indah seperti itu. Nah, memang lalu kita coba cari beberapa solusi. Saya coba berpikir apakah kita perlu sampai membuat suatu kantong parkir dengan melihat jumlah kendaraan yang sering parkir. Membuat apa tadi Pak? Kantong parkir. Kantong parkir. Ya, atau off street parking. Ya, kalau yang sekarang ini banyak terjadi on street parking. Jadi parkir yang ada di dalam ruas jalan. Yeah. Ini kan menjadi tantangan sendiri buat kita bagaimana caranya. Karena yang terjadi itu marka hanya untuk satu baris, satu lajur. Tapi kalau parkir kenyataannya bisa sampai 2 sampai 3 lapis di dalam ruas jalan itu. Yeah. Nah ini kan walaupun ruas jalannya memungkinkan, tapi kan kalau kita pahami fungsi dari jalan tentu tidak seperti itu. Sudah disediakan tapi melebihi dari yang disediakan. Nah, ini tantangan tersendiri bagaimana caranya kita berkoordinasi mulai dari saya di sini di bulan Mei mulai di sini, kemudian mungkin sekitar Juni atau Juli saya sudah diingatkan Bapak Gubernur koordinasi sampai sekarang. Tapi ide yang disampaikan oleh Polda mengenai kawasan tertib lalu lintas ini ide yang sangat cemerlang, perlu kita sambut ya, kita sambut dan kita coba sama-sama wujudkan. Jadi kita berharap setelah ini bukan hanya sampai di sini, tapi kita harus membuat itu menjadi nyata begitu. Jadi memang rambu-rambu sudah ada, tapi perlu ada strengthening, ada penguatan. Penguatan itu berupa menetapkan suatu ruas jalan itu sebagai satu kawasan tertib lalu lintas. Walaupun secara aturan rambu-rambu itu pun sebenarnya ada peringatan, ada larangan dan sebagainya. Tapi perlu ada penguatan dengan ditetapkan melalui perda atau aturan. Untuk itu ditegakkan kemudian. Ya. Rambu-rambu dibuat untuk ditaati, tapi kadang juga dilanggar begitu. Tantangan begitu. Pak Dir, kalau kita lihat ya untuk jalur keluar kota di Batu Merah situ ya, itu kayak mulut botol begitu ya, dari besar ke kecil begitu. Itu jadi hal yang tantangan juga tuh untuk masuk ibu kota ini, pusat kota. Betul, terima kasih. Jadi kemarin kami sebagai pemicunya, triggernya, kami coba netapkan satu arah di depan Polda. Pro dan kontra memang itu yang kami harapkan untuk masukan kami. Sebenarnya tujuannya nanti ada arahnya ke Teluk Kabesi. Semakin panjang dia perjalanan, arus lalu lintas itu akan mengalir. Tapi semakin pendek, stucknya juga akan semakin lama. Itu kemarin dari penghitungan kami. Kemudian keterbatasan dari personel kami. Kalau tiap jam dari pagi sampai sore anggota kami terbatas berdiri dari Teluk Kabesi sampai dengan Batu Merah, nggak akan mampu. Bisa bengek itu Belum lagi jam-jam tertentu gitu ya. Itu jam-jam tertentu. Akhirnya yang bisa kami lakukan apa? Jam-jam tertentu anggota berdiri. Kami siapkan water barrier di situ. Itu yang kami mampu. Ya meskipun kecil tapi mungkin dilihat anggota water barriernya atau masyarakat dilihat water barrier rapi, mungkin ada anggota berdiri. Itu yang sebatas kami bisa. Makanya dengan trigger itu untuk membangunkan forum lalu lintas angkutan jalan baik di kota maupun provinsi, ayo. Ini Ambon kota kita. Bapak bukan orang Ambon atau orang Bukan. Tapi saya akhirnya cinta Ambon. Bukan orang Ambon saja sudah sedemikian cinta kepada Ambon. Begitu bagaimana dengan orang Ambon lagi? Gitu. Kita punya orang Ambon yang pakar di sini. Dari marganya sudah ketahuan begitu ya, Tukan. Iya kan Pak? Prof, ini bagaimana mengenai hal ini gitu? Tanda tanya besar gitu. Apakah Ambon bisa tertib berlalu lintas begitu? Baik. Selamat pagi pemirsa yang saya banggakan. Pertama, saya pribadi, mungkin juga kalau diizinkan mewakili orang Ambon, orang Maluku, ya, menyampaikan apresiasi dan penghargaan, terutama pada pihak Polda dalam ini Pak Dirlantas, yang tadi di dialog beliau sudah katakan, saya bukan orang Ambon saja begitu peduli, ya, dengan keindahan Ambon dan seterusnya. Begitu juga Pak Kadis kita, ini kita harus tunjang ini ya. Makanya dalam dialog ini saya ingin mendekati dari aspek filosofinya, nanti psikologinya disampaikan oleh Ibu,
Karena saya pikir terkait dengan aturan dan penindakan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang itu sudah dibicarakan oleh baik pihak pemerintah daerah maupun pihak Polda. Jadi saya sepakat ya bahwa kita harus ada model. Karena saya kira sedikit ya, kalau kita masuk kota, bagian dari budaya tertib ya itu adalah cermin kepribadian kita, terutama orang Maluku. Jadi saya kira ini satu langkah positif yang harus kita dorong. Walaupun apapun tantangannya, saya kira tugas kami bersama Pak untuk mendorong ini. Ini menarik sekali Pak. Ya. Jadi nanti kalau sementara diberikan ulayan lanjut lebih jauh, saya akan mendekati dari sisi filosofinya. Ya, kita kota kecil Pak, kota kecil ya. Jadi ketika membuat penertiban itu kan kadangkala ini namanya manusia Pak ya. Ini saya bicara sama manusia. Itu minta hak dan kewajibannya. Kadangkala kewajibannya dia tidak jalankan, tapi dia meminta hak yang lebih. Ini masalah. Nanti bisa dijelaskan oleh ibu psikologi kita. Jadi saya kira langkah-langkah ini harus didorong, didukung. Dan saya sangat mendukung 100% tentang kawasan tertib lalu lintas di kota Ambon dengan mengambil sampel beberapa ruas jalan. Saya kira itu sementara gitu Pak. Ada sampelnya begitu ya? Ya, Polda pun menyiapkan. Oke. Ya. Jadi kami dari pihak Polda menyiapkan bekerja sama dengan pihak sponsor. Kami menyiapkan punish and reward. Oke. Ada take and give gitu Ya, ya? Kita taat, ada... bagi masyarakat yang taat, kami siapkan hadiah hiburan harian. Ada harian, ada mingguan, dan ada hadiah utama. Pak, saya paling taat loh. Boleh, boleh, Dapat sekarang. boleh. Kita siapkan. Nanti ada salah satu media juga kita kerjasama, kita jepret berhadiah. Tentunya ketika dia tertib, dia surat-suratnya lengkap dan sebagainya, dia dapat hadiah harian. Oke. Diundi nanti hadiah utama. Oke. Ini sebagai wujud apresiasi kepada masyarakat Betul. juga Jadi ya? kita nggak hanya sekedar kita nertibkan hukum apa segala, tidak. Tapi kita juga berikan reward. Ya, Nah. oke. Kita ke psikolog dulu nih, KTA gitu ya, biar lebih akrab kita berdua di sini, ujung-ujung begitu ya. Oke, KTA nih berbicara mengenai masyarakat begitu. Dari pandangan Anda sendiri, apakah masyarakat bisa diajak kerjasama untuk hal ini? Ini berbicara mengenai karakter juga begitu. Saya yakin di dalam setiap masyarakat, dalam setiap budaya punya kelebihan dan kekurangan. Kita di Maluku adalah masyarakat yang cenderung cepat beraksi, ya. Tetapi juga harus menjadi keunggulan orang Maluku adalah orang-orang Maluku adalah orang-orang yang taat. Ya, kalau misalnya contoh kan saya di Kota Ambon, kita sudah beberapa tahun belakangan ini mendapatkan Adipura. Ya, itu merupakan salah satu contoh ketaatan orang Maluku. Jadi intinya adalah kalau mau diatur bisa, tetapi itu harus dibangun dulu kesadarannya akan pentingnya bertata tertib dalam berlalu lintas, bagaimana menggunakan jalan yang baik. Ya, kemudian juga aturan itu yang saya sudah sempat sampaikan harus konsisten dilaksanakan. Bukan hanya jam-jam tertentu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore atau jam 4 sampai jam 6 sore, tetapi itu harus selama 24 jam setiap harinya dan setiap hari dalam satu minggu. Sehingga masyarakat terbentuk dalam dia punya pola pikir bahwa ini ada aturan dalam berkendara. Ya, bukan hanya aturan berkendara pada jam-jam tertentu. Sehingga ketika mereka sudah mulai dibangun kesadaran tentang hal itu, kemudian juga yang penting adalah yang kedua adalah kesadaran bahwa di jalan raya ini bukan masalah baik atau tidak baik, tetapi apakah normal atau tidak normal apa yang saya lakukan. Contohnya, kalau saya bawa mobil di jalan raya dalam kota misalnya 60 km per jam, itu normal tidak? Apakah itu nanti membahayakan orang lain? Tidak. Ya. Kalau misalnya saya merasa bahwa itu tidak normal, itu salah. Itu tidak boleh dilakukan. Kesadaran kedua itu juga yang harus dibangun dalam masyarakat kita. Masalah taat, kita taat. Tetapi harus dibangun dulu dari kesadaran-kesadaran itu, kewaspadaan-kewaspadaan itu. Oke. Ada rekayasa lalu lintas saat ini begitu ya. Tadi sempat disebutkan depan Polda begitu ya. Akhirnya dari Bere-Bere itu putar jauh begitu ya. Pengalaman. Sampai ke Cemet begitu.
Padahal hanya bisa 1-2 menit ke sana dan ini harus makan 30 menit. Kejenuhan masyarakat seperti demikian. Ini bagaimana mindsetnya begitu hingga kita bisa bersama-sama bersinergi dengan kepolisian, perhubungan begitu. Ya. Saya yakin awal komplain itu hanya 1-2 hari awal. Saya yakin sekarang mungkin Bapak sudah tidak mendengar ada komplain-komplain, ya, karena masyarakat jadi terbiasa. Tetapi saya yakin kalau dibuka diskusi mungkin akan ada diskusi, misalnya pilihannya daripada tutup bagian atas, kita tutup yang bagian dari luar kota. Jadi semua dari luar kota langsung belok ke Swiss Bell, ya, karena kalau dari situ jalannya tidak terlalu panjang untuk kembali ke Polda dan ke Skip, ya. Tetapi kalau dari arah kota kemudian tutup itu memang butuh jalan yang sangat jauh kalau misalnya mau pikir efektivitas, ya. Saya tidak melihat dari yang tadi sudah disampaikan dengan kalau misalnya semakin jauh semakin lancar, saya tidak tahu, tapi kalau secara efektif mungkin kita coba misalnya kalau mau dicoba. Tapi saya yakin kontroversi itu hanya beberapa saat, tapi setelah itu masyarakat taat. Oke. Ya, Bukan karena ada hadiahnya begitu ya. belum tahu Belum kan? tahu. Nanti kalau mereka tahu pasti mereka lebih bersemangat lagi. Oke. Pendengar, Anda bisa bergabung dengan kami dan terima kasih Anda menonton kami begitu ya di live streaming kami melalui Facebook kami RRI Ambon. Anda bisa bergabung dengan kami di 0822 3860 0370 berbicara bagaimana mengenai kawasan tertib lalu lintas sebagai upaya mewujudkan Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku yang tertib, teratur, dan nyaman. Peraturan boleh dibuat, kita sendiri juga harus bersinergi begitu ya dengan pihak-pihak yang ada. Karena kalau peraturan sebagus apapun, tapi kalau kita masyarakat pengguna jalan raya tidak mentaati, apa gunanya peraturan itu begitu ya. Pak Dir, ini berbicara mengenai hal ini, otomatis kan pasti mempunyai tujuan begitu ya, dan kawasan mana saja nantikah yang akan menjadi kawasan tertib berlalu lintas ini? Terima kasih. Jadi kemarin kita coba diskusi kawasan yang kita tertibkan sebagai contoh dulu adalah yang minim resisten. Jangan sampai itu juga merugikan pusat bisnis, jangan sampai itu juga merugikan pemerintahan, maksudnya perkantoran pemerintahan dan sebagainya. Meskipun yang di depan Polda itu yang komplain juga banyak dari orang Polda sendiri. Sebagian besar mungkin, 90%. Tapi karena kita niatnya memang untuk Kota Ambon, ya kau mau milih. Jadi mulai dari diri sendiri Nah, dulu begitu ya. Bagaimana itu rasanya betul lah. Baru nanti kita nilai mana rute-rute. Nggak usah panjang-panjang dulu. Kita jadikan percontohan dulu. Yang pendek-pendek aja asal, oh ini nanti geser lagi, dan gitu seterusnya. Oke. Pak Kadis, ini berbicara mengenai kawasan tertib lalu lintas. Kalau kita lihat lagi, kita telah sekarang saja ya. Sekarang ini kan ada pembenahan trotoar di beberapa ruas jalan. Ini menjadi faktor penghambat juga kalau kita bisa berbicara mengenai hal tersebut. Demikian begitu, kalau dari amatan Anda. Kalau pembangunan memang kita tidak boleh ini ya, kita harus dukung pembangunan. Tapi terkait dengan arus lalu lintas yang terganggu akibat dari pembangunan itu memang perlu ada petugas untuk mengatur di situ, perlu ada tambahan petugas untuk pengaturan. Nah ini kalau pembangunannya di kota memang harus ada tambahan itu, atau mungkin sebaiknya ada rambu-rambu tambahan atau mungkin tambah water barrier misalnya untuk membatasi bahwa ini area yang bekerja sehingga tidak timbul crossing di situ, begitu. Oke. Prof, Kotamu ini kecil seperti Anda katakan tadi begitu ya. Strategi apa lagi sih begitu yang menurut Anda hingga paling tidak bisa cepat action kita di lapangan gitu? Jadi menurut saya yang paling utama, karena saya tadi katakan di awal bahwa ini kota kecil, makanya geometrik jalan itu perlu diperhitungkan. Ya, baik sisi lebar maupun panjang jalan itu juga harus dilihat. Nah untuk itu mungkin ini himbauan saya juga, mohon maaf ya, untuk pihak Polda dan pihak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota, sebelum menetapkan sebuah rambu mungkin ada simulasi kecil untuk mempertimbangkan ya. Seperti saya kemarin waktu kita FGD di Polda, saya memberikan contoh di turun Manisha Hotel itu. Ya kita nggak terusan, kita mesti membelok itu. Ketika kita memutar setir sekian derajat itu dari aspek teknis sangat merugikan pihak kendaraan yang melewati situ. Ya itu pertama
bisa terjadi ya, ini saya lihat dari itu bearing-bearingnya dan segala macam bisa hancur itu mobil kalau putar sekian derajat. Kan ada aturannya, karena itu terlalu tajam. Yang kedua, di situ juga tempat penumpukan sampah. Terjadi yang tadi Pak bilang bottleneck itu seperti itu Pak. Jadi mungkin simulasi kecil bilang seperti ini gimana, mari kita duduk bersama. Jadi saya kira itu saja mungkin. Jadi harus bersama-sama ya dengan masyarakat kita menetapkan dalam sebelum menempatkan rambu kita coba membuat simulasi kecil seperti apa sehingga itu tadi tidak menimbulkan ekses yang tidak diinginkan bersama gitu saya kira. Ya. Itulah saya kira langkah. Jadi memperhatikan geometrik jalan pertama. Ya. Untuk geometrik jalan yang ada di Kota Ambon cukup standar begitu menurut Anda lebar jalan apalagi yang satu arah, apalagi yang dua arah misalnya? Iya. Dilihat dari sisi volume kendaraan ya, dengan kepadatan saya kira sudah tidak layak. Ini harus dicarikan jalan keluar. Sudah tidak layak. Kita yang memiliki jalan yang tidak terlalu lebar, juga tidak terlalu panjang, ya dibandingkan dengan jumlah. Saya belum menghitung ya. Kewajaran daripada sebuah kota itu layaknya rasio jumlah kendaraan yang melewati sebuah lintasan itu saya belum mencoba menghitung. Tapi dari sepintas yang saya lihat sudah sangat padat Pak. Ini menjadi perhatian kita bersama saya kira itu. Kota besar sekelas Jakarta menerapkan ganjil genap begitu ya, untuk bagaimana menekan kepadatan di jalan raya. Tanggapan Anda untuk Kota Ambon sendiri? Saya kira memang berbicara tentang masalah transportasi ini tidak ada habis-habisnya. Ya. Dia dinamis ya. Saya sering memberikan contoh kepada mahasiswa saya. Amerika dengan megapolitan saja itu pun masalah transportasi tidak selesai di sana. Kenapa? Dia sejalan dengan pertumbuhan, semakin baik ekonomi masyarakat, semakin banyak juga kendaraan yang dimiliki, itu persoalan. Ya, semakin banyak pertumbuhan jiwa, kebutuhan juga akan meningkat. Sementara jalan yang terpasang itu tetap. Itu saja. Ya, itu aja, itu masalah. Makanya rekayasa di sini sangat penting untuk menata itu. Itu mungkin gitu, Pak. Oke, pendengar Anda bisa bergabung dengan kami di 0822 3860 0370. Kita terima yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Jo. Iya, selamat pagi dengan Pak Andi di Karpam. Pak Andi di Karangpanjang. Silakan Pak Andi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Silakan Pak Andi. Pak Andi, radio monitornya mohon diperkecil suaranya. Silakan. Oh iya, baik. Baik. Iya. Silakan ya. Ya, sudah. Silakan Pak Andi. Begini Pak Bung Jo dan pendengar sekalian. Kita tahu bersama bahwa Kota Ambon ini kan kota kecil. Ya, kota kecil. Jadi volume kendaraan itu kan cukup padat. Cukup banyak di dalam kota ini. Masyarakat, kalau saya nilai masyarakat sekarang ini memang sangat tertib, sangat taat kepada peraturan. Nah, yang mereka bilang, yang kadang-kadang masyarakat bilang begini, peraturan itu kan biasa dibuat untuk dilanggar. Nah, sekarang kita kembalikan buat dari pihak Polda maupun pihak perhubungan. Ya, mereka ini harus jadi contoh buat masyarakat. Ya, sehingga masyarakat bisa mengikuti contoh-contoh yang baik dan bisa berkendara secara tertib dan berwibawa. Sudah cukup tertib saya lihat. Cuma ini masalah arus lalu lintas ini yang kadang-kadang berubah. Kalau Polda itu untuk saya yang paling bagus itu dikembalikan satu jalan paling ke sana aja, pulang ke Batu Gajah. Soalnya kalau dia jalan kemari atau dari Sayur, dia paling macet itu, sangat macet. Gitu Pak. Ya. Ini barangkali mungkin untuk pengaturan lalu lintas nanti yang diatur oleh dari pihak Polda maupun dari Dinas Perhubungan kota, ya. Karena kota ini kecil terlalu kecil. Oke. Ya. Siap. Terima Kita kasih. kembalikan kepada Pak Andi Polda ada dan lagi? pihak. Ya, itu mungkin untuk sementara. Oke, terima kasih Pak Andi di Karangpanjang. Peraturan dibuat kadang juga untuk dilanggar, tapi menjadi contoh juga dari pihak kepolisian dan perhubungan untuk bagaimana menjadi pioner begitu ya untuk masyarakat melihat hal ini. Pak Dir, silakan. Ya, itu tadi saya sampaikan. Yang pertama yang di depan Polda itu kita buat satu arah itu hanya sebagai trigger, uji coba. Kita membutuhkan masukan. Dan kita memberi contoh pun ya kita taruh di depan Polda itu untuk jadi contoh kita.
kita taruh itu depan Polda gitu kan. Kita nggak berandai-andai di tempat lain, di depan kantor kita, depan mata kita. Cuman ya itu hanya sebagai trigger. Kita membutuhkan masukan-masukan dari mungkin dari pakar juga, dari masyarakat juga. Apa ya sih yang bisa kita perbuat untuk Kota Ambon kita? Itu mungkin. Terima kasih. Pak Kadis tadi Prof juga sempat bilang, Pak Andi juga sempat bilang bagaimana mengenai arus lalu lintas begitu ya, bagaimana untuk sistematis di lapangan. Tadi Prof juga berbicara mengenai lebar jalan, sistematikanya seperti apa begitu kalau nantinya akan ada penerapan hingga paling tidak kita bisa tertib tapi kendaraannya aman, semuanya kita di situ juga aman begitu. Rekayasanya seperti apa nanti begitu, Pak Kadis? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang lebar jalan ini sangat menentukan. Kita harus perhatikan lebar jalan kita ya. Kalau kita jujur saja jalan kita lebarnya tidak seragam. Itu yang sering jadi pertanyaan orang luar ke kita, tapi bukan saja di Maluku ya. Di provinsi lain itu hal yang dihadapi juga terkait dengan itu. Jadi lebar jalan itu berhubungan dengan kapasitas. Bagaimana dia mampu dilewati oleh kendaraan. Karena itu sangat diperhitungkan pada saat menghitung kapasitasnya. Tadi betul dibilang Prof seperti itu. Nah, terkait dengan misalnya jalan yang bottleneck itu, memang kita harus hitung dia baik-baik. Memang rekayasa apa yang harus kita lakukan? Saya kira upaya dari teman-teman di Polda itu sudah sampai tadi sudah dibilang sudah cukup keras lah upayanya di situ. Tapi coba mari nanti kita coba pikirkan lagi bagaimana cara solusinya. Apakah kita harus ada penambahan jalan lain atau apa untuk meningkatkan kapasitas di bottleneck tadi itu. Jadi gitu kan ada masalah ya bottleneck dari besar menjadi kecil, lalu kita coba cari bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kapasitas di situ. Itu mungkin begitu. Ini kok tambah ruas jalan berarti lebar jalan berarti bongkar lagi gitu. Itu kita harus pikirkan apakah model seperti apa yang kita lakukan ke depan. Tapi harus ada yang kita lakukan karena ini kan terjadi tiap hari. Ya, supaya tidak berulang lagi begitu. Tiap tahun kalau kita hitung-hitung plat putih yang berjalan di jalan tuh makin hari makin bertambah juga, artinya banyak yang bertambah tiap bulannya begitu, Pak. Menunjukkan kemakmuran. Lifestyle. Kalau orang berkendaraan itu menunjukkan lifestyle-nya. Berbicara mengenai lifestyle begitu, rambu-rambu lalu lintas dibuat apakah juga menjadi lifestyle untuk dilanggar, Kak Theo? Itu sebenarnya adalah suatu pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam masyarakat ya untuk melegalkan perilaku salah yang mereka lakukan ya. Nah, sebenarnya peraturan itu diciptakan untuk ketertiban. Masyarakat yang berkembang, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang disiplin ya, sehingga masyarakat yang tidak taat aturan itu kebalikannya masyarakat yang tidak maju. Nah, oleh karena itu jangan kita menjadikan hal-hal itu menjadi konsep dalam masyarakat kita. Kita harus ubah itu. Kita harus memulai dari diri kita bahwa terserah kalau dalam psikologi itu ada namanya hal-hal yang bisa kita kontrol dan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya saat ini di luar ada hujan, ya itu hal yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi saya mau hari ini bahagia itu hal yang bisa saya kontrol. Saya mengendarai mobil di jalan, saya taat aturan, ya itu hal yang bisa saya kontrol. Masalah ada orang yang menyalip di depan mobil saya tanpa lampu sen, itu adalah kesalahan mereka, ya itu adalah hal yang mereka lakukan. Tetapi saya akan tetap memilih untuk taat karena saya tahu bahwa dengan taat pada aturan akan membuat saya selamat, ya. Nah itu yang harus hal-hal konsep-konsep seperti itu harus dipecahkan dalam diri kita sendiri. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita sudah diberikan kesempatan, diberikan kawasan tertib lalu lintas, melatih kita bahwa kalau garis putus-putus itu boleh lambung, ya. Kalau garis putus-putus itu boleh lambung, garis yang lurus itu tidak boleh lambung. Dari situ kita tahu bahwa ternyata tidak boleh lambung di jalan seperti itu. Nah, dari kesadaran itu nanti menjadi bagian dari diri kita. Jadi walaupun tidak ada polisi, kalau ada garis lurus kita tidak akan lambung karena kita tahu saya bisa mengontrol diri saya pengendara yang baik, saya akan melaksanakan hukuman ketertiban yang ada bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Lampu merah untuk berhenti, bukan lihat kiri kanan lalu lari begitu. Iya. Ada anekdot, semakin dilarang semakin dikerjakan. Nah, itu.
tanggapannya ini semakin dilarang semakin menjadi-jadi begitu. Ya, nah itu ya tadi hal yang disampaikan oleh Pak Andi juga penting. Ya, kita selalu berkaca pada orang-orang yang lebih berkuasa. Dalam Ya. hal ini polisi maupun di bagian perhubungan. Jadi kalau ada role model, jadi ketika polisi taat berlalu lintas dan berlalu lintas dari dinas perhubungan juga sama, tidak parkir salah-salah tempat, masyarakat juga akan mengikutinya. Akan patuh begitu. Oke, kita terima penelpon yang sudah ada. Oke, Anda bisa bergabung, silakan pendengar. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, Anda bisa bergabung dengan kami pendengar di 0822 38 600370 pendengar untuk berbicara di saat ini untuk jalur telepon yang kami nantikan Anda. Halo, selamat pagi. Oke, dengan topik kita di saat ini implementasi kawasan tertib lalu lintas, begitu. Fokusnya nanti di wilayah Kota Ambon untuk bagaimana mewujudkan ibu kota provinsi tercinta ini menjadi tertib, teratur, dan nyaman. Dengan nomor telepon yang kami nantikan Anda di situ, Anda bisa berhubungan dengan kami. Halo, selamat pagi. Oke, saya ke Prof dulu nih. Ini berbicara mengenai apa yang sudah dilakukan tadi. Ini controlling sangat penting begitu ya. Hingga paling tidak kawasan tertib berlalu lintas ini di kawasan-kawasan yang menjadi contoh itu bisa menjadi contoh juga bagi masyarakat secara umum begitu, Prof. Fungsi pengawasan gitu ya. Saya pikir dalam sebuah aturan itu perlu ada kontrol. Ya. Nah, untuk itu saya kira sudah dilakukan oleh pihak Polda maupun Dishub, saya kira itu harus jalan. Cuman mungkin yang saya mintakan sedikit perlu diikuti dengan penindakan. Penindakan sehingga masyarakat itu bisa sadar. Oke. Karena mohon izin ya, kadang malam itu masih ada juga Pak yang lewat di depan Polda ini melawan aturan itu. Saya dalam hati saya udah gimana ini masyarakat ini tidak, sehingga perlu action. Ya. Ya kalau perlu kita tindak, Ya. tapi dalam rangka aturannya, dalam rangka aturan yang ada, tidak berlebihan, mengingatkan, menyadarkan mereka. Jadi saya kira penindakan itu penting. Kalau tidak akan ada penindakan, tidak akan pernah efek jerah terhadap masyarakat. Oke. Itu penting saya kira. Penindakan penting Pak Dir. Begitu, walaupun anak buah Anda begitu misalnya seandainya begitu. Tapi kan ada reward juga. Nah, rewardnya dulu kita kasih, kau melanggar tindak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin salah satu rekayasa nantinya tidak mungkin bersifat 24 jam atau mungkin tidak bersifat 7 hari seminggu. Bisa Sabtu Minggu itu bisa lewat mungkin. Ya. Atau jam-jam tertentu dilarang, jam-jam tertentu bisa dibuka. Tapi itu perlu kajian yang lebih mendalam, baik dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota maupun provinsi. Jangan lupa, ini yang di leader yang di depan ini kota, bukan provinsi, bukan Polda. Kita membantu mereka, kita membackup mereka. Anda yang punya kota, kita juga ikut merasa memiliki sense of belonging. Ketika sense of belonging dimiliki oleh warga maupun kita, mungkin itu akan terwujud. Oke. Kami nantikan Anda pendengar yang mau bergabung di 0822 38 60 03 70 untuk nomor telepon yang bisa Anda hubung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Jo. Saya kembali nih. Mungkin harus tambahan sedikit. Pak Andi di Karangpanjang kembali, silakan. Ya. Nah, ini satu poin aja mungkin untuk spesial buat bapak-bapak di Polda ini. Masalah parkiran ini Pak, yang saya lihat itu seberapa sekali di jalur Patimura itu, jalan Patimura. Itu tolong itu parkiran itu kan tolong diperhatikan. Karena di situ kadang-kadang bikin macet juga jalur dari Maranatha naik ke atas, ke Kayu di atas. Itu. Yang kedua, depan Polda pun juga ada itu parkiran. Jadi mungkin bapak-bapak dari perhubungan kerjasama yang baik dengan Polda Maluku, saya bisa atur itu masalah parkiran itu Pak. Itu mungkin terima kasih untuk sementara. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Andi di Karangpanjang. Gembok aja Pak Kadis. Penindakan. Ini menjadi hal yang ditakuti masyarakat gitu ya. Mesti bisa direspon begitu. Baik, tadi disampaikan kalau memang ini wilayah di kota ya, Yeah. di kota. Kalau penindakan untuk sampai gembok itu
di kota. Tapi nanti kami akan koordinasikan itu supaya itu bisa dilaksanakan. Saya segera akan berkoordinasi untuk meninggalkan yang tadi disampaikan itu. Kalau misalnya ada teman-teman dari kepolisian salah parkir, gembok aja Pak. Nanti kalau ada yang protes, Propam nanti yang turun nanti. Itu. Pak Kapolda sudah langsung bersih tuh depan Polda itu. Iya. Jadi contoh gitu Jadi ya. contoh kita. Nanti kalau ada yang protes biar Propam nanti yang hadepin nanti. Karena kalau kita lihat ya di jalur Patimura depan gereja katedral dan juga arah ke sini begitu, itu kan banyak kendaraan roda 4 yang parkir makan jalan juga tuh, yang harusnya luas menjadi sempit di daerah situ, Pak Dir. Betul. Jadi jangan lupa juga kita ingat selama pandemi aktivitas dari adik-adik sekolah jauh berkurang. Ya. Aktivitas dari rumah ibadah juga jauh berkurang. Bisa kebayang nggak kalau ini keadaan normal? Apakah kota Ambon nggak tambah parah stucknya? Betul. Mumpung pandemi kita benahi, mumpung lagi ada pembangunan trotoar, apa rambu yang perlu ditaruh di sana kita siapkan. Mumpung awal tahun juga. Ya. Jadi ya aji mumpung semuanya ya. Intinya untuk kecintaan kita kepada masyarakat Ambon, terutama kota Ambon. Udah itu aja. Mumpung ada Kadis Perhubungan Provinsi ini, apalagi ada koordinasi dengan kota. Iya, siap. Gitu. Segera kami koordinasikan itu. Iya. Rambu-rambu apa juga perlu ditambah begitu ya Pak? Nanti kami lihat kondisi yang ada. Kalau memang perlu ada penambahan rambu kita akan tambahkan. Yang lama apakah juga dicabut dan diganti baru? Artinya kan ada rekayasa baru, ada jalur baru begitu. Kalau memang ada rekayasa baru pasti ada rambu baru. Oke. Prof, apa ada strategi lagi yang ingin Anda sampaikan terkait hal ini? Ini kan banyak nih ya, masyarakat berbicara mengenai lalu lintas tak habis-habisnya begitu ya tiap tahun. Selalu ada saja begitu. Karena kan ruas jalan itu saja yang bertambah, manusianya, kendaraannya juga bertambah begitu, Prof. Terkait dengan strategi baru tadi sudah disampaikan juga Pak ya. Tinggal mungkin bagi saya efektivitas. Penempatan rambu dengan mempertimbangkan berbagai aspek ya, baik dari aspek teknis ya maupun ya aspek psikologi masyarakat berkendaraan, juga aspek filosofi berkendaraan dan seterusnya. Jadi ya kan saya katakan di awal ini dinamis. Kita harus action lapangan. Kita bikin satu simulasi. Simulasi yang melibatkan semua ya termasuk pakar-pakarnya di dalam. Kita lihat kalau kita menempatkan ini tepat atau tidak. Ya. Kemudian satu hal lagi saya kira dengan adanya tertib lalu lintas ini saya kira ini diharapkan imbasnya ini akan merata di seluruh di semua kota Ambon ya, khususnya bahkan Maluku dan Indonesia. Untuk itu saya kira yang tadi saya kembalikan itu kita juga harus lihat harus ada pembinaan bagi aparat-aparat khususnya ini ya, terutama soal berparkiran itu. Sebenarnya diamanatkan dalam undang-undang. Itu kadang-kala tukang parkir itu nggak ngerti mana yang disebut parkir, mana yang disebut stop. Ya. Lalu ini kan menimbulkan keresahan-keresahan baru. Bahkan bisa terjadi kalau ya ada orang yang tidak bisa menahan emosinya, ini menjadi masalah baru. Ya kemarin yang saya sempat pantau di jalan ada terlibat beberapa, tapi syukurlah puji Tuhan bahwa anggota itu begitu kuatnya dia menahan emosi. Padahal dia benar ini, tapi arogansinya juru parkir ini juga masalah-masalah ya. Jadi kalau kita bicara tertib bukan saja soal perambuan dan kondisi jalan, tapi juga soal psikologi masyarakat itu yang perlu dibangun saya kira. Penting. Komunikasi seperti apa sih hingga paling tidak masyarakat itu bisa menerima, mencerna, peraturan bisa dibuat sebagus mungkin begitu. Namun fungsi komunikasi kepada masyarakat sebagai nantinya kita sebagai pelaku begitu ya di lapangan begitu. Kak Theo, apa yang komunikatif seperti apa begitu yang bisa disampaikan ke masyarakat hingga kita bisa paham, karena kan level masyarakat ini kan berbeda-beda begitu untuk strata pendidikannya. Iya, jadi saya berpikir bahwa yang harus dibangun tadi adalah masalah kesadaran, sosialisasi itu penting. Kemudian bagaimana pendekatan juga polisi-polisi lalu lintas juga harus dilatih bagaimana pendekatan orang dewasa. Ya, kita tidak bisa melakukan pendekatan terhadap anak kecil berbeda dengan pendekatan terhadap orang dewasa, apalagi orang Maluku yang terkenal cukup temperamen. Jadi polisi-polisi lalu lintas juga dalam hal ini harus dilatih bagaimana melakukan komunikasi dengan orang dewasa, bagaimana menjelaskan peraturan, bagaimana menjelaskan konsekuensi dari peraturan itu dan hukuman terhadap orang dewasa pengendara tersebut atau pengguna jalan. Jadi
Saya pikir semua pihak harus bekerja. Dari Polda sudah melakukan apa menjadi bagiannya, dari Dishub juga. Masyarakat kita harus mengambil peran serta karena ini bukan kotanya Pak Rahmat, ini kotanya kita. Jadi harus mulai dari kita. Oke, mulai dari kita. Iya. Jangan mulai dari orang luar gitu ya. Pak Dir, silakan untuk closing bagaimana hingga paling tidak semua ini bisa berjalan dengan baik untuk kawasan tertib lalu lintas di wilayah Kota Ambon ini. Ayo kita bersama-sama mewujudkan Kota Ambon yang nyaman. Tidak dari kita, dari Polda, dari pemerintah, tapi ayo semuanya. Kita juga yang nggak saklek, letterlek, tidak. Ya. Kita selalu juga mendengarkan masukan-masukan, saran, dan itu seperti tadi, reward and punishment juga kita kerjakan. Itu aja, terima kasih. Oke, Pak Kadis mungkin ada yang ingin tambahkan sebagai closing kita saat ini? Jadi kawasan tertib lalu lintas itu kawasan yang dibentuk ya. Jadi kita harus bentuk, kemudian kita bina. Semua kita bina di situ, lalu kita coba awasi. Begitu sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik, lancar dan tertib. Oke. Saya lihat sudah pegang mic, kan ada Prof di sini nih. Ada yang mau ditambahkan, silakan Prof. Iya. Kalau diminta closing statementnya, saya mungkin hanya satu aja. Mari kita sama-sama membangun budaya malu untuk sebuah kesalahan. Oke. Ya, bahwa itu malu kalau kita lakukan kesalahan. Jadi saya kira itu intinya gitu aja. Siap. Ya. Berarti kalau kita melakukan kesalahan kita harus berani malu begitu ya. Melanggar rambu-rambu lalu lintas, rasa malulah gitu ya. Karena dengan demikian banyak mata yang melihat kita. Apakah kita mau dipandang tidak taat aturan? Oke, terima kasih buat Anda yang bersama dengan kami di saat ini. Terima kasih juga buat Bapak-bapak dan psikolog kita yang sudah bergabung di sini dengan topik yang kita hadirkan untuk Anda pendengar. Dialog interaktif bersama Polda Maluku, implementasi kawasan tertib lalu lintas sebagai upaya mewujudkan Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku yang tertib, teratur, dan nyaman. Apakah Anda mau Kota Ambon tetap dengan lalu lintas yang tak sehat? Saya Josoroi, sampai jumpa. Hubungi kita. Pak Kadis, saya terima kasih. Kita kontak-kontakan terus nanti. Terima kasih.